Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan Ibrahim.com di sini. Kali ini kita akan bahas tentang ide lain untuk bikin YouTube channel ya. Jadi ceritanya gini guys, ada bule datang ke tempat aku ya. Jadi langganan lah, karena langganan di toko emasnya kami mau kasih dia bonus gitu ya, hadiah gitu. Nah, hadiah waktu itu karena saya pulang ke Kalimantan, saya cari apa yang khas di Kalimantan gitu. Nah, waktu itu saya datanglah kepada uh, ide untuk memberikan dia hadiah berupa tradisional Kalimantan gitu ya. Jadi mau beliin dia mandau gitu loh. Mandau tuh senjata ataupun parang ataupun pisau gitu ya, untuk atau pedang gitu ya, yang biasa digunakan oleh orang khas di Kalimantan. Jadi saya masuklah kepada YouTube. Waktu itu saya cari tentang restorasi pedang gitu ya. Jadi restoration sword aku waktu itu cari ini, karena waktu itu aku pikir mandau kan yang kuno-kuno itu kan eh, berkarat ya. Jadi kalau mau dikasih buat oleh-oleh tuh agak-agak gimana gitu karena lihatnya kan dia berkarat gitu kan. Jadi aku mungkin pikirnya bagaimana cara kalau udah beli mandaunya tuh agak bagus gitu kelihatannya, biar biar enggak terlalu jelek lah. Nah, gitu, karena mandau yang kita harus kasih itu baiknya tuh antik gitu ya. Nah, kalau antik tuh biasanya kecenderungannya tuh dia udah berkarat gitu. Jadi saya cari restorasi pedang waktu itu. Nah, waktu aku masuk ke restoration sword ini, akhirnya aku banyak eh, mempelajari tentang 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 ini ya. Menarik gitu ternyata teman-teman. Ternyata ada channel yang berkaitan dengan restorasi khusus pedang gitu. Nah, dari titik sinilah saya akhirnya berpikir banyak ide gitu untuk meneliti tentang channel-channel restorasi gitu teman-teman. Ini video-video yang waktu itu sempat aku tonton gitu ya, yang terutama yang aku tonton nih yang ini nih, ini yang di atas-atas ini nih. Nah, kayak gini nih, ini yang Persian sword nih, terus ini katana nih apa Jepang gitu ya. Ini juga ini apa, ini Greek nih. Di Indonesia kan banyak juga ya barang atau pedang seperti ini yang bisa direstorasi. Jadi idenya ndak usah muluk-muluk gitu teman-teman. Parang-parang jelek aja kita bisa restorasi gitu. Nah, contohnya ini ya. Hmm, Waktu ini kan ini barang dari Persia ya. Nah, seperti itu. Kan kondisi mandau juga mungkin, atau barang dari Persia ataupun apa antik gitu ya, kan parangnya kan udah berkarat-berkarat seperti ini. Jadi kita bisa bikin videonya, dan ini ada peluangnya teman-teman untuk dibikin channel gitu, karena penontonnya ya ada seperti saya ini ya. Jadi yang dikerjakan ya tidak terlalu sulit begitu ya. Dibersihkan dengan cairan kimia tertentu lah. Jadi mungkin pelajarilah kan detailnya seperti apa, terus seperti proses berikutnya apa gitu kan. Ini dia di furnace nya sama dia, dipanasin sama dia gitu ya, kemudian diasahnya kan gitu ya, dipanaskan lagi sama dia lah. Kalau misalkan teman-teman ini pikir pemanasannya sulit, ya nggak usah dipanasin kan gitu, dibersihin aja dengan cara apa ini namanya, diasah gitu ya. Nah, kan mengkilat juga diasah. Kalau ini modelnya pakai gerindra, karena mungkin teman-teman nggak punya, ya udah pakai batu asah biasa aja, tapi kan jadi cakep dia gitu. Kalau ini kan orang profesional. Kalau teman-teman nanti udah besar channelnya, ya bisa bisa diperbaiki gitu. Nah, coba lihat barang yang tadinya jelek gitu ya, akhirnya menjadi mulus seperti ini. Tentu aja prosesnya banyak gitu ya. Tetapi tetap bisa dilakukan kalau kita mau gitu. Nah, selain dibersihkan gitu, dia tambah aksesoris lah. Ini mungkin untuk gagang pedangnya gitu ya. Kalau misalkan perlu dilas, dia las gitu. Nah, sekarang sudah mengkilat gitu teman-teman. Nah, ini dikasih dia, bikinkan gagangnya gitu ya. Nih udah jadi gagangnya.
Nah, kemudian barang antik tadi akhirnya telah menjadi mengkilat begitu. Ya, tahu sendiri kalau barang sudah cakep dan bagus kayak gini kan jadi potensi bisnis juga gitu, bisa dijual gitu. Nah, ini hasil akhirnya nih. Keren ya. Ini awalnya kayak gini nih. Ya kan? Oh, tapi akhirnya hasil akhirnya luar biasa teman-teman, bisa dijual gitu, bisa bisniskan gitu. Nah, sampai di titik ini akhirnya muncul ide aku untuk bikin video yang berkaitan dengan pembahasan materi restorasi ini. Aku teliti dia ini random hand gini ya. Ini channel ini aku teliti gitu. Aku lihat gitu, apa aja sih yang direstorasinya kan gitu. Ternyata ini top teman-teman, ada 1,47 juta subscriber. Jadi dia merestorasi banyak hal lah, pedang gitu ya, barang-barang antik-antik lah teman-teman, terutama ini pisau gitu ya. Nah, di seluruh Indonesia banyak lah senjata yang bisa direstorasi gitu ya. Kalau misal di Jawa mungkin atau di seluruh Indonesia ada banyak keris, ataupun kalau di Badik gitu ya, atau kalau di Bugis itu mungkin ada pisau-pisau, atau di Aceh ada rencong, atau Pontianak ya, tempat aku kan ada mandau gitu ya. Terus mungkin di Jawa Barat ada kujang gitu ya. Banyak lah. Ini dia juga kebetulan dia punya antik pistol, dia restorasi gitu ya. Ini menarik. Dan aku kebetulan waktu itu nonton agak panjang, akhirnya senang aku lihat restorasi senjata ini teman-teman. Ini juga ada di Indonesia ini. Aku sempat lihat ini video yang ini itu, aku juga sempat amati gitu ya. Sama menarik juga teman-teman. Asalnya kayak gini ya, jelek gitu ya. Kan pemotong seperti ini kan ada juga di Indonesia ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian dia asah gitu ya, dia bongkar dulu, kemudian diperbersihkan sama dia. Nah, kemudian ini udah bersih, kemudian gimana caranya diasahnya gitu. Nah, kalau teman-teman ini dia ada main gerinda gitu, teman-teman juga nggak punya gerinda, gampang, pergi aja ke tukang las terdekat. Kalau misalkan perlu dilas, perlu digerinda, minta gerindakan, tentu ada biayanya kan. Kalau misalkan mau dipanaskan begini, saya pikir tukang las terdekat punya lah alat-alat furnace seperti ini. Nah, ini diasahnya teman-teman, ditambahkan beberapa ornamen yang mempercantik senjata lah gitu ya. Gagangnya dia bikin kayu. Nah teman-teman, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan tingkat kesulitan yang nggak terlalu tinggi gitu, karena barang parang seperti ini bisa ditemukan di Indonesia, dan teman-teman nggak perlu pakai voice gitu ya. Ini tontonan internasional loh. Kita nggak perlu bicara seperti aku bikin video kali ini kan bicara ya. Kalau ini dia nggak ada bicara, ini dia hanya membersihkan tuh. Jadi sama sekali nggak ada bicara apapun, dia hanya memvideokan yang dia lakukan gitu. Dan nggak perlu bahasa Inggris gitu, nggak perlu bahasa Arab juga, nggak perlu bahasa Italia, Prancis, Jepang. Tetap diam aja, kemudian rekam apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini ada marketnya teman-teman, ada marketnya nih, dan ada penontonnya. Nah, kalau mau teliti tentang channel ini ya, Random Hand ini ya, kita lihat contoh potensi pendapatannya ya. Ini kebetulan channel asik sekali teman-teman. Kita coba ini copy ya, kita cek dia di Social Blade gitu ya, tempat kita untuk ngecek banyak hal. Ini ntar saya kecilin dulu. Oke. Ini pas di sini teman-teman, setelah di copy ya random, kita coba cek. Nah, kalau mau ngecek potensi pendapatan channel tuh di sini teman-teman. Nah, ini Random Hand. Ini kita klik ya, yang ini nih, yang paling atas nih. Coba lihat, dia ada 1,46 juta teman-teman yang subscribe dia. Banyak teman-teman, 1,46 juta. Yang nonton 230 juta. Saya besarin ya biar kelihatannya. Dia ada upload 70 video. Nah, untuk upload ini
ingat teman-teman, video harus original loh, jangan video orang gitu. Video sendiri ya, apa itu, bersihin sendiri, ngasah pedangnya sendiri, kemudian kalau panasin sendiri. Kalau misalkan tukang las lagi ngelas ya kita rekam gitu ya, jadi bukan videonya orang gitu. Nah coba lihat, ini subscriber dia naik, nah, ada hits juga ya. Lihat pendapatan dia ya paling kecil ya sekitar $30 ya sehari, tapi ini sampai $600. Ada juga $98 sampai $1000, ada $100 sampai $2000 ya, rata-rata gitu ya. Oke lah, misalkan kita ambil nilai-nilai tengah lah ya, dari misalnya dari 38 ke 600 ini, atau dari 53 ke 800 ini. Taruh kata kita ambil nilai tengah dia ya satu hari $100 lah ya. Nah kalau satu hari $100 kan berarti satu hari dia dapat misalkan $15.000 ya. Satu hari kan dia dapat 1.500.000 teman-teman. Ya kalau dikali 30 hari sebulan bisa dapat 45 juta channel ini teman-teman. Banyak teman-teman, 45 juta dari video ngasah pedang. Keren kan? Ya keren teman-teman, keren, sungguh keren. Lihat dong, ini skalanya, ini skala A loh, skala A minus ini. Kalau A ini udah top dia tuh. Nah ini lihat pergerakan apa ya, channel dia ya. Pertama-tama dia buat awal-awal dia posting ya biasalah, baru mulai gitu ya, lama-lama naik dan terus naik teman-teman. Ada hits ini, mungkin ini ada yang viral di situ, salah satu video yang viral ya, kemudian terus naik. Jadi kira-kira 10 juta ini dia viewers dia ini, rata-rata harian itu hariannya 10 juta. Nah subscriber dia ya biasalah turun naik gitu ya, tapi ya banyak teman-teman subscriber dia. Nah yang mau saya tunjukkan di sini ya adalah idenya gitu, idenya teman-teman. Nah waktu itu kan saya telitinya tentang pedang ya waktu itu ya, tapi channel restorasi ini sebetulnya tidak melulu tentang pedang teman-teman. Kalau mau restorasi banyak sekali bisa direstorasi. Ini ada pedang, mobil, motor, sepeda, mobil tua, restorasi video juga bisa, Vespa. Kan tahu sendiri ya, kalau Indonesia kan restorasi ya cukup banyak kalau soal Vespa. Tapi kalau mau cari restorasi yang Indonesia versinya mungkin ada ya, restorasi, coba sepeda ontel, restorasi sepeda. Kan paling gampang kan restorasi sepeda, kan rata-rata teman-teman punya lah sepeda. Ini contohnya nih, ini ada sepeda tua ya, sepeda yang dia perbaiki gitu. Aku juga sebenarnya belum pernah nonton gitu ya. Ini ada sepeda perempuan, sepeda Minion ya, bagaimana restorasinya. Coba kita lihat misalkan yang paling atas ya, ini sebuah ide aja nih. Ada sepeda tua yang nggak kepakai gitu ya, berkarat gitu kan. Nah rata-rata teman-teman kalau soal sepeda tua punya lah di rumah ya. Ingat ini di video ini, apapun yang dilakukan di videoin teman-teman. Bayar ambil di dapur, ambil di gudang gitu ya, di videoin gitu. Ntar ini kecilin loh. Nah dia kerjanya di garasi, kemudian prosesnya semuanya dilakukan di video gitu, baik itu jam bongkarnya gitu ya. Ini ide yang bisa dilakukan buat video teman-teman. Dan ini ya tadi tuh lihat pendapatannya kan sudah kita teliti di awal ya, bisa dapat uang loh gitu. Nah ini bongkar, kemudian dikasihnya apa itu, alat anti, ada yang nemenin. Nah terus sudah di chat gitu ya, terus teman-temannya pada datang bantu, ada yang bikin, ada yang megang kameranya atau di tripod gitu ya. Ini semua di videoin teman-teman. Ini ada, kemudian dia bikin ini apa ini, ada channelnya ini, dia punya kamar garasi ini. Kita teliti coba kamar garasi ya. Ini teman-teman dia restorasi ini, sepeda dan lain-lain ini. Kalau kita lihat ini ada 11.000 subscriber ya, banyak teman-teman. Kalau kita lihat dia di ini ya, di
kamar garasi Social Blade ya. Bagus ini, Indonesia punya ini. Ini B-, lumayan teman-teman, susah juga dapat B-. Ini dia subscriber dia 11.000. Dia udah upload 76 video mulai tahun 2011. Lihat pendapatan bulanannya nih, lihat. Pendapatan bulanannya ini rata-ratanya ini 52 sampai 872 dolar. Ya taruh kata dapat 100 dolar lah sebulan kali, kalau 100 dolar only earning ya. No, kalau setengah ini mungkin dapat 500 dolar lah nilai tengahnya ya, antara 50 sampai 800 ya, nilai tengah kira-kira 400 dolar lah sebulan. 400 dolar teman-teman, coba kita 400 dikali rupiah ya, misalkan 15.000 lah, bergampang hitungnya. Satu bulan dapat 6 juta, kan keren ya. Ya kalau misalkan 400 dolar, kalau ternyata dapatnya banyak dari itu kan hebat. Channel teman-teman, awal-awal kalau dapat uang sedikit itu sudah alhamdulillah, tapi kalau makin lama kalau terus dikerjakan kan naik teman-teman, ini terus naik pendapatan dia ya. Skaps nih ya kan, yang lihat dia pun pertamanya awal-awal ya biasalah, baru mulai gitu ya, statis gitu ya, tapi terus upload naik ya. Sekarang stabil di titik 160.000 per hari penonton, kan banyak teman-teman. Nah subscribernya banyak, kemudian turun, tapi kalau upload lagi ini mungkin karena turun karena mungkin dia kurang uploadnya kan gitu kan. Tapi kalau terus upload lagi saya pikir ya terus akan banyak. Terakhir dia restorasi 3 minggu lalu, ini dia ngerjain password lama. Ini biasalah, mungkin dia kerjanya bengkel gitu ya, jadi kadang-kala bikin video mungkin tidak sempat gitu ya. Ini orang Medan kebetulan. Salut lah ya teman-teman ya. Ini dia ada apa nih, motor tua gitu ya, nah, direstorasi sama dia. Nah gitu kira-kira teman-teman. Kalau soal restorasi lainnya ide ya banyak lah ya, Vespa misalnya. Nah ini tentang Vespa tua, bagaimana cara direstorasi. Dan kebetulan aku memang penggemar VW teman-teman, aku suka nonton restorasi VW kodok nih, aku paling suka nonton ini teman-teman. Nih bagaimana restorasi VW ya, mungkin dari awal seperti apa. Nah, ini teman yang punya channelnya ya, ini mobil-mobil yang udah jadi gitu kan, tapi awalnya mungkin yang nggak seperti ini. Nah, nanti aku sendiri bikin apa khusus untuk VW restorasi, kita bahas nanti, kita bengkel yang mana akan kita teliti ya. Nah gitu teman-teman, video update kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya nanti tentang ide-ide lain di YouTube ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.